Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Eh, Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam seminar online virtual koordinator training 82.2 Kalimantan Timur. 82.7 Kalimantan Timur juga batch 4 pada tanggal 30 Juni tahun 2019. Mengawali segala sesuatu pada sini bertindak sebagai presenter Ibu Dwi Handayati. Di materi ini menarik sekali, saya lihat sayur asin ini saya ajak istri saya nonton. Kemudian beliau Sebentar Pak Denny. Halo Pak Denny. Maaf Pak Denny. sebagai moderator sesi ini Satik, dan saya sendiri sebagai host. Ini Demian Renopri dari Kalimantan Selatan. Jauh sekali saya ke Kalimantan Timur hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa peraturan peserta PIKON pada sesi ini. Satu, yang kembali kita ingatkan selalu, peserta PIKON dilarang aktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Nanti mikrofonnya di unmute semua. Dua, peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. Ini tidak biar nggak mengganggu jalannya presentasi yang berlangsung. Tiga, peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab dengan menuliskan di kolom chat. Sudah tahu kolom chat, mungkin sudah di sini, sudah pasti itu. Kemudian atau klik berbicara kepada pemateri setelah moderator mempersilahkan bertanya. Intinya pada moderator nanti jika ingin bertanya secara langsung, juga moderator menyampaikan apa pertanyaan Bapak Ibu lewat chatnya. 4. Peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. 5. Hal terakhir yang juga penting adalah peserta, moderator atau pemateri, dan host wajib mengisi daftar hadir. Jangan lupa daftar hadirnya nanti di kolom chat atau di kolom yang dibagikan linknya diisi daftar hadirnya. Oke, kepada moderator Bu Satik, apakah sudah online saat ini? Persilakan. Terima kasih. Halo. Lainnya Bu Satik online. Halo. Iya, halo Bu. Bu Satik, ya Bu. Monggo Bu, bisa dimulai. Silahkan Bu Satik. Halo Bu Satik, silahkan. Silakan. Bahasa saya dengar ya? Iya Pak, iya Bu, silahkan. Ibu jadi moderator sekarang. Monggo. Iya. Maaf karena lagi saya keluar masuk pintu ini. Nggih. Bu Satik, mohon jangan mengambil presenter nggih. Ibu tadi ngambil beberapa kali ngambil presenternya Bu Dwi, nggih. Saya yang ditambah di mana ini berarti? Ibu hanya sebagai moderator. Tidak memunculkan layar, nggih. Ini sudah berarti. Iya, Ibu sekarang tugasnya Ibu moderator. Nggih, monggo. Sebentar Bu. Kami persilakan kepada Bu Satik untuk memandu jalannya PIKON pada sesi ini. Waktu dan tepat kami persilakan Bu Satik. Iya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah pada malam ini kita dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa mengikuti seminar online itu ke 82.2 Kaltim. Nah, saya di sini sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yaya beserta rombongan serta Ibu Sasa yang sangat baik dan sabar selalu menolong kita. Pada malam ini yang menjadi presenter adalah Ibu atau Mbak Dwi Handayati Gunawi dari SMA Sunidia. Beliau dalam menyampaikan materi yaitu sayur asin. Sungguh bagus banget ini buat ibu-ibu sekali bapak, membuat selera kita makan ya Pak ya. Nah Kak, dalam
Sesi ini nanti akan kami bagi dua, yaitu sesi pertama pemaparan oleh pemateri atau Ibu Dwi Handayanti, dan yang kedua sesi tanya jawab. Artinya tanya jawab di sini diskusi, bisa interaksi langsung dengan diskusi yang sangat luar biasa gini. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan untuk menyingkat waktu, karena waktu kita 30 menit selesai. Kepada presenter, kami persilakan Ibu Dwi untuk menyampaikan materinya. Halo Bu Dwi, monggo di-share konten Bu Dwi. Iya. Iya, share konten lagi. Tadi ketarik, nggih monggo. Kelihatan? Belum, Mbak. Oke, dicoba lagi, Belum. Mbak. Iya, belum. Bentar ya. Diulang lagi, Mbak. Tadi ketarik, Mbak. Oke. Oke, tanda panah ke atas seperti tadi. Monggo. Yes, alhamdulillah. Ya, silakan Mbak Dwi. Ya, dari page pertama Mbak. Ini halaman 7 ini. Oke, siap. Oke Mbak, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Saya terima kasih juga kepada Ibu Satik sebagai moderator dan Pak Jimmy. Pada malam hari ini, saya akan membawakan materi yaitu sayur asin. Jadi caranya bagaimana? Halo? Halo? Halo Mbak Dwi. Mbak Dwi? Oke, sepertinya gangguan jaringan. Dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungsi dan kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerobik. Nah, perilaku mikroorganisme terhadap makanan dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif, dan fermentasi makanan biasanya mengacu pada dampak positifnya. Manfaat utama fermentasi adalah mengubah karbohidrat menjadi asam organik yang bersifat mengawetkan makanan. Contohnya yang seperti di atas tadi ya, biji kedelai itu bisa menjadi kecap, tape, tahu, tempe, maksudnya tahu dan sebagainya. Ya, jadi itu bisa membuat makanan lebih tahan lama ya. Dan ada beberapa manfaat dari fermentasi, yaitu itu bisa memperkaya variasi makanan dengan mengubah aroma, rasa, dan tekstur makanan. Dan juga mengawetkan makanan dengan menghasilkan jumlah asam laknat, alkohol, dan asam asetat dalam jumlah yang signifikan. Kemudian juga memperkaya nutrisi makanan dengan menambah jumlah protein, asam amino, serta vitamin, dan mengeliminasi senyawa anti-nutrien. Juga dalam waktu pembuatannya juga sumber daya yang diperlukan dalam proses makanan itu mengurangi ya. Jadi singkat gitu, tapi tahan lama, dan kapan saja kita bisa mau pakai atau kita mau makan itu sudah ada. Dan juga pasti aman ya. Kalau nggak mungkin sampai saat ini makanan-makanan yang difermentasikan itu nggak mungkin kita konsumsi. Nah, ini di sini saya akan memaparkan atau memperkenalkan bagaimana cara membuat sayur asin. Bahan-bahannya yaitu yang paling pokok tentunya ya sayur sawi ya. Sayur sawi hijau itu sekitar 20 ikat.
Yang kedua itu air kelapa, kurang lebih 1 liter. Kemudian garam dan gula. Nah, juga yang terakhir jahe dan gula merah. Nah, dan media yang digunakan Bapak Ibu di sini kita menggunakan toples kaca atau plastik atau baskom plastik sebagai tempat penyimpanan. Nah, kenapa? Karena ini kan kalau kita pakai Halo Mbak Dwi. Halo Mbak Dwi, suara Mbak Dwi. Halo Mbak Dwi, suaranya Mbak. Oke, alhamdulillah. Pakai gelangan. Iya, hilang suaranya. Oh, saya kira suaranya Mbak Dwi. Halo Mbak Dwi. Halo Mbak Dwi. Iya Mbak. Oke. Kalau gitu Mbak suaranya di HP aja. Monggo Mbak, langsung lanjut Mbak. Di HP. Oh. Oke. Begitu HP-nya saya ini atau Mbak PPT-nya nggak usah di slideshow Mbak, biasa aja kalau gitu. Begini saja ya. Iya, oke. Iya, supaya nggak berat. Nggih, monggo. Oke, silakan Mbak. Ini tampilan sayur yang sudah dijemur, Ibu. Nah, kemudian kita ambil baskom, kemudian masukkan garam 250 gram dan gula pasir 2 sendok makan. Itu kita campur jadi satu. Kemudian masukkan sayur sawi yang kita jemur tadi. Nah, kemudian kita remas-remas sampai keluar air-airnya. Walaupun dia sudah dijemur, tapi air-airnya tuh masih ada sedikit. Nah, kemudian kita remas-remas keseluruhannya sampai kita remas. Nah, seperti ini. Jadi dimasukkan dalam satu baskom, satu wadah ya. Saya calonkan di Taruna Belajar Kemudian tahun ini.
jagoan saya itu yang Pak Denny. Siapa saya Nah, siap ini bantu. gula merah. Gula merahnya kita hancurkan gitu ya, di rajam-rajam gitu. Kemudian jahenya juga kita iris-iris. Gula merah ini kita perlunya untuk membuat warnanya lebih bagus. Nah, kemudian untuk jahe itu wangi, untuk membuat wangi. Masukkan semuanya itu. Nah, kemudian kita masukkan, kita pindahkan ke dalam toples. Ya, kita masukkan ke dalam toples semuanya, termasuk jahe sama gula merah tadi. Lalu kita masukkan air kelapa. Air kelapa ini sampai full ya, sampai ke atas, untuk memberat, ambil mangkok sebagai pemberat. Jadi supaya sayur-sayurnya itu tenggelam jadi satu dulu, tidak ada yang timbul. Nanti kalau misalnya timbul, itu daunnya jadi hitam, jadi tidak bagus. Nah, kita tutup, kita diamkan selama 2 minggu paling lambat, tapi paling cepat 8 hari sudah jadi. Nah, hasilnya seperti ini. Sayur ini bisa diolah, Ibu, dengan menu-menu yang bisa dicampur dengan sawi, ditumis dengan tahu, juga bisa dibuat sop ikan sawi. Nah, juga dengan daging. Jadi di sini saya hanya memaparkan bagaimana cara membuat sayur asin. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Bu Satik untuk memandu sesi tanya jawab. Oke, sepertinya Bu Satik tidak berada di tempat ya, Bapak Ibu. Halo Bu Satik. Halo. Oke, silakan memandu tanya jawab Ibu. Ya. Sesi tanya jawab silakan. Halo. Nje Ibu, nje monggo. Ya, terima kasih Bu Dwi sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mungkin dari Bapak Ibu peserta yang bertanya, kami persilakan sesi tanya jawab Bu. Mungkin bapaknya mau tanya. Oke, halo Mbak Dwi. Oke, ini saya ingin bertanya halo Bu Satik, saya ingin bertanya. Pada saat penjemuran sawi tadi, itu kami sempat terputus, jadi kami tidak tahu berapa lama sawi itu harus dijemur. Ya, jadi pertanyaan saya, untuk sawi itu berapa lama Mbak dijemurnya? Kemudian apakah hanya sayur sawi saja yang bisa diasinkan atau ada sayuran lain yang bisa diasinkan juga seperti sayur sawi? Terima kasih Bu Dwi. Baik. Untuk penjemuran, ini dijemur misalnya kita mau bikinnya pagi ya Bu. Jadi seharian itu
sorenya itu bisa kita ambil. Asalkan dia sudah kelihatan Jadi layu. dijemur pagi, sore bisa diambil Yang gitu penting ya Mbak dia ya? sudah kelihatan layu. Oh iya iya iya. Nah, kemudian selama ini yang saya tahu itu sayur sawi yang kebanyakan dipakai untuk sayur asin. Karena kalau misalnya sayur kangkung atau bayam itu daunnya kan atau batangnya cepat lemah ya. Kalau sawi ini biar dia sudah layu, tapi serat-seratnya masih kelihatan. Dan kalau di Korea itu kimchi ya namanya. Itu juga dari sayur. Iya, kimchi. Iya. makanan ini ya, Iya. makanan ngehit dari Korea. Oke. Kalau saran saya paling cocok sayur asin itu sayur sawi. Oke. Kemudian untuk masa simpannya Mbak itu berapa lama Mbak? Masa simpan itu bisa 2 minggu Mbak, selama fermentasi ya. Selama 2 minggu itu kita bisa cek, oh ini sudah matang atau belum, berhasil enggak fermentasinya. Dari masa fermentasi itu kan berarti sudah bisa digunakan ya Mbak ya? Oke. Nah, masanya berapa lama itu Mbak? Masa terbaik untuk digunakan untuk dikonsumsi oleh kita setelah Setelah fermentasi. fermentasi itu bisa lama Mbak, sampai berbulan-bulan masih bagus bisa dikonsumsi. Oh, berbulan-bulan ya. Jadi kalau misalnya mau dimasak dicampur dengan ikan, kayak tadi kita mau bikin sup ikan pakai sayur asin boleh. Nah, terus kalau mau didadar sama telur juga bisa. Wah, seru-seru. Semoga nanti kita bisa mencoba. Nanti mohon di-share ya Mbak untuk PPT-nya. Jadi bisa kita coba di rumah. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin melanjutkan pertanyaan, monggo dipersilahkan. Mari Bapak Ibu. Halo. Oke, itu ada Mbak Dwi ada. Iya, halo. Bu Satik ada pertanyaan di kolom chat. Mau Bu saya Satik, sampaikan monggo. ada pertanyaan dari Pak Nurli ya ini ya. Selain sawi, Kira-kira sayur apa lagi yang bisa dibuatkan asinan itu Mbak Dwi? Tolong di Baik. Selain sayur sawi, bisa juga dengan sayur kol seperti kayak asinan gitu ya. Tapi menurut saya yang paling awet itu sayur asin ini yang dari sawi. ini ada pertanyaan lagi dari Desi Rinda. Desi Rinda. Halo. Ya, Apa sawinya itu bisa diganti dengan sawi sendok atau sawi pokoi? oke. Bisa Ibu. Sawi itu bisa, asalkan, tapi saya menyarankan lebih baik sawinya sawi hijau pahit. Terus itu misalnya dari saya sendiri Mbak, itu apa memang kalau di Jawa Tengah namanya asinan ya?
dan Kaguna. asinan, hanya asinan nih, sayur asinan. Itu Mungkin ya Bu, biasanya itu biasanya untuk bukan untuk lauk sih, untuk camilan gitu loh, digado gitu loh Mbak kalau orang Jawa bilang itu, iya kah? oh enggak Bu, karena ini rasanya Bu asin, manis juga asam. terus itu masalahnya itu apa enggak ada masa kadaluarsanya apa gitu sih Mbak Dwi. Enggak ada sih Bu masa kadaluarsa. Selama ini yang saya alami ya, atau yang saya lakukan, enggak sampai berapa bulan itu sudah habis duluan karena sering dikonsumsi. ya berarti termasuk karena saya mungkin lain lidah lain orang lain lidah juga ya, saya rasain kok pahit, ada apa ya, jadi saya rasanya apa masakan apa ini bang. Tapi ya Biasanya Ibu, iya ya buat apa hati-hati kalau yang punya tekanan Tensinya tinggi jangan makan nasi-nasi tuh Mbak Dwi. disampaikan juga itu ada efek sampingnya berarti ya. iya. Sebenarnya Bu, segala sesuatu makanan yang kita makan berlebihan pasti ada efek sampingnya ya. Mungkin yang lainnya ada yang bertanya. Iya. Bu Satik boleh kesimpulan monggo Bu. Karena saya lihat waktunya baru 20 menit nih. ya udah. 27 menit monggo. Terima kasih untuk Bu Dwi. Mohon setelah Apa yang disampaikan Bu Dwi itu suatu ilmu yang luar biasa. Terima kasih telah menyampaikan materi yang sangat bagus. Itu buat bisa untuk menunjang Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya yang belum mengenal apa itu sayur asin, bisa mencicipi atau membuat. Nah, untuk Bu Dwi mohon disimpulkan materi yang sudah Bu Dwi sampaikan tadi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Bapak Ibu tadi sudah melihat ya bagaimana cara-caranya untuk membuat sayur asin. Nah, yang sayur asin ini adalah makanan yang difermentasikan. Okay. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu bisa coba ya di rumah. Dan ini oh ya, tadi saya lupa juga menyampaikan fungsinya jahe ini. Ya, selain mengharumkan, juga untuk yang sakit-sakit rematik atau apa itu baik. Oh gitu ya, berarti selain untuk makan juga ada bangsa obat tradisional gitu ya Bu Dwi ya? Iya, benar. Sangat bagus Bu, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke host, silakan. Terima kasih Bu Satik sebagai moderator. Oke Bapak Ibu sekalian, demikianlah sesi 1 pada hari ini bersama Bu Dwi Handayati tadi dengan pemaparannya tentang sayur asin. Saya pribadi dan keluarga di sini sempat screenshot Ya Pak. Dan Ibu Satik sebagai moderator juga terima kasih, dan saya Denny sebagai host undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Bu Sasa, mungkin akan dilanjut langsung sesampainya kami persilakan Bu Waalaikum. Sasa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny yang sudah membawakan sesi kita pada malam ini dengan sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Ibu Satik yang sudah memandu sesi diskusi pada malam hari ini, dan terima kasih kepada Mbak Dwi yang telah memberikan materi yang sangat menarik, sayur asin. Mbak Dwi mohon nanti agar di-share juga materinya supaya bisa jadi pembelajaran untuk kami. Oke, silahkan. Terima kasih untuk sesi ini. Kita akan menuju sesi selanjutnya, Pak Denny ya. Iya, kita kejar tayang.